Jadi semua santri baru itu harus wajib dibotak. Botak bersih. Sampai bersinar-sinar. Sampai kinclong, ada bahkan yang dikerok pakai silet jadi kinclong gitu. Ya, kita harus siap meninggalkan HP dan laptop kita. Nggak boleh bawa. Nggak boleh. Laptop Nggak boleh. Sampai center yang casan itu nggak boleh. Jadi dalam sepekan itu dalam seminggu ya, itu kita cuman diberi kesempatan nelpon 10 menit. Itu pun oburnya, antrinya Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat bahagia dimanapun berada, yang semoga antum dan kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat merasakan banyak sekali nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari ini di tahun baru ini 2021 banyak sekali kejadian-kejadian yang kita jumpai ya, mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya 182 ya, kita digegerkan dengan seorang pilot Kapten Afwan ya, Kapten Afwan yang pesan terakhirnya apa? Pesan terakhirnya, aku tidak akan bisa terbang ke surga, kurang lebihnya ya. Aku tidak akan bisa terbang mencapai surga kalau meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, intinya begitu. Jadi Masya Allah, pesan beliau sangat viral ya, viral pesan terakhir beliau di WA. Kemudian tidak lama setelah kita dibumingkan dengan berita jatuhnya pesawat, langsung kita dikabarkan lagi meninggalnya seorang ulama, ustadz kita Syekh Ali Jabir ya. Setelah selang beberapa waktu kita dikejutkan lagi oleh berita saudara-saudara kita yang ada di Mamuju ya. Mamuju, mereka tertimpa musibah berupa gempa bumi. Dan di saudara kita juga yang ada di Kalimantan Selatan, mereka tertimpa musibah berupa banjir ya. Ini semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merupakan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar hendaknya kita senantiasa terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan tanda-tanda dekatnya kita dengan hari kiamat ya. Sahabat bahagia dimanapun berada, yang semoga antum dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini ana akan melanjutkan cerita pengalaman bagaimana dahulu belajar di Setiba Araya. Mungkin ada dari sahabat teman-teman semua yang sekarang masih SMA, yang masih MA mungkin, yang ingin memperdalam dan memperdalam bahasa Arab ya. Nah, jadi setidaknya mengetahuilah begitu ya, mengetahui sekilas bagaimana sih belajar di Aroyah begitu kan, gimana cara belajarnya, kemudian apa gitu ya, ya setidaknya tahulah sekilas gambaran tentang bagaimana belajar di Setiba Aroyah. Khususnya di jurusan bahasa Arab, karena memang di Arab cuma bahasa Arab ya. Cuma ada satu jurusan dulu. Kalau sekarang kabarnya sudah ada jurusan lain ya. Nah, kemudian insya Allah anak akan menceritakan 3 bulan pertama ya. 3 bulan pertama. Jadi awal kita masuk nih ya. 3 bulan pertama belajar di Aroyah begitu ya.
Jadi setelah kita dinyatakan lulus ya, kita dinyatakan lulus untuk mengikuti belajar di Istiba Ar-Royah ini, kita diwajibkan untuk apa? Mengikuti persiapan bahasa ya. Yang sebagaimana Ana sudah sampaikan di video sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk kampus ya, sebelum kita masuk kuliah, kita harus mengikuti i'dad lugawi. Nah, i'dad lugawi artinya persiapan bahasa. Jadi ketika kita sudah masuk di jamiah, di kuliahnya, bahasa kita sudah bagus. Ya, sudah bagus, kita sudah paham Syekh ngomong apa begitu ya. Nah, Ana sampaikan kemarin di video sebelumnya, ketika kita di i'dad ya, i'dad lugawi itu cuma 3 pelajaran. Masih ingat nggak? Yang pertama pelajaran ABY ya, buku ABY Arabiyah Baina Yaday. Kemudian yang kedua tauhid ya, ketika itu Ana tauhid. Yang ketiga Al-Qur'an ya, Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an itu hafalan ya. Jadi sekilas Ana kasih tahu ya. Jadi di Ar-Royah itu santri diwajibkan menghafal 1 semester itu 2 juz. Wajib ya. Karena 2 juz ini nanti akan diujikan. Ya. Kalau lebih bagus dong. Boleh. Ya, minimal 1 juz, karena yang akan diujikan itu yang 1 juz, yang 2 juz itu. Minimal 2 juz. Ya. Kalau 2 ya jelas boleh, afdol ya, mumtaz, tip. Nah, jadi belajar karena di akhir nanti ada ujiannya ya, 2 juz itu. Jadi kalau nggak mungkin ya bisa wasit lah begitu ya. Gagal. Bisa melanjutkan lagi. Ya. Kalau biasanya i'dad itu dimulai dari juz 30. Juz 30 dan juz 29 ya. Juz 30 dan 29. Kemudian nah, bagaimana ketika kita sampai di Ar-Royah ya? Kita sampai di Ar-Royah, kita diarahkan oleh kakak-kakak kelas kita ke asrama. Jadi di Ar-Royah itu ada 3 asramanya ya. Asrama 1, asrama 2 dan asrama 3. Nah, asrama 1, setiap asrama itu ada 16 kamar. Setiap asrama ada 16 kamar. Tetapi yang asrama 3 ini dia ada 3 lantai. Ada 3 lantai. Beda ya. Lebih banyak kamarnya, tetapi agak kecil-kecil kamarnya ya. Ditimbang asrama 1 dan 2. Kemudian apalagi yang setelah kita diantar masuk ke kamar ya, setiap asramanya. Nah, setiap kamarnya itu berapa orang? Setiap kamar itu ada berapa ranjang ya? 1 2 3 6. Ada 6 ranjang itu tingkat gitu. Satu ranjang itu 2 orang ya, tingkat 1. Iya, berarti ada 12 orang ya. Setiap kamarnya itu ada 12 orang. Nanti di dalam kamar itu dibentuk, ada ketua kamar, ada bendahara begitu ya. Nah, kemudian setelah kita diarahkan, kemudian kita adalah namanya orientasi siswa begitu ya. Kita di setiap kamar tuh ada musrifnya nggak? Dia kalau musrif itu nggak per kamar. Oh, nggak per kamar. Kalau musrif di sana itu per asrama. Jadi setiap asrama itu ada 1 musrif yang bertanggung jawab gitu. Nggak per kamar ya? Enggak per kamar. Ya. Jadi 1 musrif, karena kan memang sudah gede-gede ya. Jadi lebih ngomongnya lebih mudah begitu kan. Beda sama beda kalau sekolah seperti misalkan saja yang tempat anak ngajar sekarang ya di Viwa ya. Itu setiap kamar ada musyrifnya. Setiap kamar ada musyrifnya ya. Beda lah, kan masih SMP, kan masih kecil nih, butuh lebih pendekatan begitu kan. Kalau udah lulus SMA kan sudah gede kan, sudah nalar lah gitu kan ya, apa yang harus dilakukan begitu. Cukup 1 musyrif insyaallah. Nah, kemudian di Ar-Royah kalau kita pertama itu ya, santri baru
kita harus digundul. Hah? Kenapa dibotak, digundul? Botak Iya. gundul apa aja? Ya, kenapa harus dibotak? Ya, rambutnya dihilangin ya, botak mungkin. Tahu lah ya, botak ya. Jadi kenapa harus dibotak ya? Setelah mungkin selesai orientasi itu ya. Jadi mungkin kita diperkenalkan ya, mudirnya siapa, kemudian ya biasalah dijelaskan begitu ya tentang profil Ar-Royah gitu kan. Nah, jadi jadi semua santri baru itu harus wajib dibotak, Botak bersih. bersih Sampai bersinar-sinar. Kinclong. sampai kinclong. Ada bahkan yang dikerok pakai silet jadi kinclong gitu. Kenapa? Ya, untuk membedakan ya, untuk membedakan santri baru sama santri lama. Karena kalau nggak dibedakan takutnya gimana ya, kalau yang lama-lama mungkin tahu ya ini yang baru, ini yang baru kan. Kalau yang baru kan nggak tahu gitu ya. Karena kan bisa jadi yang baru masuk itu udah ada yang banyak brewoknya, ada yang udah kayak ustadz gitu lah ya, padahal santri baru. Sedangkan ada yang sudah semester 3, 4, 6 begitu kan, itu masih kayak imut-imut gitu ya. Baby face. Ya, ada yang baby face itu udah semester berapa ya, masih kayak kecil gitu, wajahnya itu masih imut gitu kan. Ada yang ini baru masuk kan udah kayak ustadz ya, udah jenggot panjang, brewok Jadi gitu tuh ya. brewoknya dicukur nggak? Kalau brewok enggak kan? Oh, enggak. Iya, kalau brewoknya Kirain enggak. dicukur. Mungkin ya dikerok sedikit sampai sini begitu kan. Pokoknya intinya rambutnya aja. Oh, boleh aja. Jadi ketahuan mana yang baru, mana yang Enggak. lama begitu kan. Kalau yang baru pasti botak. Gitu. Ya pasti botak. Kemudian ya, kalau biasanya kita di luar kan main HP, main laptop ya. Nah, jadi ketika kita mau belajar ke Ar-Royah, itu semuanya harus ditinggalkan ya. Kita harus siap meninggalkan HP dan laptop kita. Nggak boleh bawa. Nggak boleh. Laptop nggak boleh juga. Nggak boleh. Sampai center yang casan itu nggak boleh. Ya, pokoknya yang berbau elektronik begitu ya. Yang berbau elektronik nggak boleh ya, apalagi HP laptop ya. Iya. Itu dilarang kita menggunakan HP. Terus kayak mana kalau mau nelpon keluarganya gitu? Nah, kalau mau nelpon di sana sudah disediakan. Jadi di sana itu kan sudah dibentuk ya, dibentuk ada bagian-bagian ya. Kalau bagian telepon itu kismu ittisal ya, bagian penelponan ya. Kemudian ada kismul ma, bagian air. Jadi tugas mereka itu ngisi galon-galon kemudian disebar ke asrama gitu. Ada beberapa ya bagian sendiri gitu ya. Kemudian ada juga kismu halaqah ya, bagian potong rambut, hilaqah ya, kismu hilaqah. Halaqah hilaqah. Bagian potong rambut. Kemudian ada juga kismul masjid. Jadi mereka tanggung jawab masjid Pada begitu. bagian-bagian Iya. ya. Baik. Nelpon itu gimana kalau nelpon? Nah, kalau nelpon untuk santri baru 3 bulan pertama itu nggak boleh nelpon. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh ditelepon juga? Nggak boleh. Jadi nggak diberi akses gitu. Kalau santri baru 3 bulan nggak boleh nelpon dulu. Diteleponnya nggak boleh? Ditelepon nggak boleh. Ya, kenapa? Kan biasanya perpindahan dari rumah ke ma'had gitu ya, pasti banyaklah menemukan perubahan-perubahan gitu ya. Nah, pasti kalau misalnya anaknya nggak kuat kan, otomatis kalau dia dikasih kesempatan untuk nelpon, dia langsung ngabarin orang tuanya begitu kan. Jadi dia bisa bertahan nggak selama 3 bulan itu ya. Jadi ada yang orang tuh masih nangis ya. Saya nggak boleh nangis. Iya, mungkin sedih ya, kangen orang tuanya mungkin ya. Iya. Ada yang nangis gitu kan berapa hari gitu, nggak betah gitu kan. Dipendem dulu tuh sama 3 bulan. Nah, nanti kalau udah 3 bulan boleh nelpon. Ya. Terus nelponnya berapa menit coba? Jadi dalam sepekan itu dalam seminggu ya,
itu kita cuman diberi kesempatan nelpon 10 menit. Itu Seminggu pun sekali. oburnya antrinya Masya Allah ya. Seminggu sekali itu. Seminggu sekali. Nah itu setiap asrama disediain HP berapa? Di Jatah itu. enggak, dia kita dijadwal per mustawa. Setahun. Misalnya hari mustawa itu per semester. Oh. Ya, jadi misalnya kalau hari Senin itu mustawa atau semester 1 misalnya ya. Nah, jadi hari Senin itu kesempatan kita nelpon. Kita setiap orang dibatasin 10 menit. Nanti hari Selasa beda lagi, ada semester berapa. Rabu semester berapa. Berapa kamar gitu ya? Enggak per kamar. Itu semester satu berapa Terus orang? antrinya banyak. Jadi Berapa? kita itu dan mulai dibuka jam nelpon itu habis zuhur. Ya Jadi Allah. habis sholat gitu ya. Ya lama banget. Iya, habis sholat kita assalamualaikum itu banyak biasanya yang langsung keluar masjid. Kalau misalnya jadwal dia ya, Oh. kenapa nunggu? Oh ini Kan nyatet tuh siapa yang datang duluan, catat nomor berapa, nomor 1 siapa namanya, nomor 2 berapa, Oh. nanti dipanggil begitu. Oh gitu. Kalau dipanggil 3 kali kita nggak ada, ya udah dilewatin gitu. Cuma 10 menit ya, 10 menit dalam seminggu. Jadi harus siap begitu ya. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi Oh. ya. Jadi 2 tahun pertama kita nggak boleh pulang. Bentar lah. 2 tahun pertama nggak boleh pulang ya. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun ya, itu boleh setiap tahunnya Ramadan ya. Setiap tahunnya boleh. Berapa bulan itu? Sebulan. Kalau liburnya lama biasanya ya. Kalau bulan puasa itu 1 bulan. Ada 1 bulan. 1 bulan. Biasanya kalau sudah semester 4, semester 5, 6, 7 itu mereka gunakan untuk mengikuti rihlah dakwiyah. Rihlah dakwiyah itu safarud dakwah begitu ya. Jadi misalnya dikirim ke mana. 1 bulan itu. Iya, Ana juga pernah ikut itu rihlah dakwiyah ke Mentawai di Padang sana. Padang. Ya, Jauh Mentawai juga. jauh. Kemudian di Jogja pernah juga ikut. Itu berapa kali? Setiap tahun ada. Setiap tahun. Setiap tahun ada, kita dikirim siapa yang mau aja. Oh, yang mau. Kalau dia yang mau pulang ke rumah, tafadhol, silakan. Kalau yang itu yang mau aja nggak wajib. yang mau aja, Nggak wajib. ya. Itu pun sudah semester 5 gitu kan, 5, 6, 7 ke atas. Kalau di bawahnya itu belum boleh. Terus kalau keluar gitu gimana? Kalau keluar itu dia per bulan ya. Per bulan. Pernah waktu itu setiap minggu boleh gitu kan, seminggu sekali gitu. Kalau mau beli peralatan atau sebenarnya kalau untuk peralatan sih ada kantinnya ya. Oh disediain. Ada kantin kalau untuk kebutuhan mandi, kemudian keperluan misalnya kayak buku-bukuan itu ada di dalam, Koperasi. ada kantin ya, koperasi ya. Tapi kalau misalnya kayak baju atau apa itu ya biasanya kita ke pasar Cibadak ya. Jadi Ya, itu boleh itu keluar cuma ma'ruf ya, sebulan sekali. sebulan sekali. Sebulan Ya, sekali, sebulan sekali. Nggak Itu pun seminggu sekali. itu pun dibatasi. Kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam nggak lewat dari jam 5 begitu. Oh, lama lah sehari. Lumayan ya. Bahkan pernah itu dibuat 2 periode begitu. Jadi ada yang keluar pagi, ada yang keluar sore. Jadi kalau keluar pagi dari jam 8 sampai sebelum sholat Jumat, kan hari Jumat boleh gitu. Iya, karena kita libur kan. Hari Jumat kita libur. Jadi saat libur itu dibagi kan. Misalnya mau keluar pagi apa sore. Kalau pagi dari jam 8 sampai sebelum Jumat harus di arwayah lagi. Kalau mau keluar sore dari jam 1 sampai sebelum jam 5 begitu. Jam 5. Iya. Tapi ada yang bablas kadang dari pagi sampai sore. Emang dapat kabar? Tapi itu biasanya dipanggil sama musyrif ya. Dikasih biasanya jatahnya dia dikurangin. Oh. Jadi kita kan dalam semester itu kalau bisa dihitung itu 7 apa 8 kali begitu ya keluar ya. Nah, kalau kita melanggar kita dikurangin jatah kita. Kurang 1 gitu. Kurangin 1, dia telat kurangin lagi. Bahkan ada itu yang habis jatahnya dikurangin karena dia telat berapa jam gitu. Oh. Kirain setiap 1 hari itu telat baru ini. Enggak, ya.
Jadi jatahnya dia yang seharusnya satu semester dia 7-8 kali keluar karena dia melanggar kan, nggak pulang sesuai jamnya, ya udah dia dikurangin jatahnya. Ya mungkin kita cukupkan sampai di sini video kali ini, kita bersambung insya Allah kita akan lanjut di video berikutnya ya. Jadi kawan-kawan, sahabat, mungkin ada kenalan atau antum yang mau belajar di Ar-Royah, ya coba ya, insya Allah jamil ya, mumtaz. Karena apa? Karena kita itu kan kalau mau cepat belajar, misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, di mana biasanya kalau di Indonesia itu? Ke Pari kan? Kampung Inggris. Kenapa? Karena kita bisa langsung komunikasi gitu kan, sehari-hari kita bisa sering dengar gitu kan. Nah, kalau kita pengen belajar bahasa, kita langsung ke sumbernya. Apalagi kalau misalnya pengen belajar bahasa Arab, langsung belajar di Madinah, Mesir, ya itu lebih mumtaz lagi ya. Nah, kalau di Ar-Royah itu kenapa bahasanya jalan ya? Karena lingkungannya ya, lingkungannya yang sangat-sangat mendukung ya. Karena semua penduduknya, semua santri, baik santri yang sudah semester 3, 4, 5, 6, kemudian asatizahnya, kan semua asatizah tinggal di situ ya. Semua asatizahnya tinggal di situ. Ada beberapa lah dosen yang tinggal di luar, tapi kebanyakan tinggal di situ. Jadi setiap hari ketemu sama asatizahnya, Syekh Masayeh gitu kan. Terus satu lagi uniknya ya. Jadi setiap selesai sholat 5 waktu ya, kecuali subuh, itu diadakan ilqa kalimat ya, kayak kultum begitu ya. Kita kultum paling lama, nggak lama sih, minimal 3 menit ya, minimal 3 menit, maksimal itu berapa ya, 5 menit kalau nggak salah ya. Nah tapi kultumnya kita itu menggunakan bahasa Arab setiap habis sholat kecuali subuh ya. Dijadwal. Jadi misalnya hari per kamar gitu ya. Jadi kalau selesai kamar 1 sudah ilqa kalimat semua, nanti pindah kamar 2, kamar 3. Jadi setiap harinya per kamar? Bukan setiap hari. Setiap sholat ya. Pokoknya kalau sudah selesai kamar 1 pindah kamar 2 begitu loh. Tetapi terus berjalan begitu ya. Jadi bahkan ada mas'ulnya sendiri, ada yang salah satu ustadz musyrif begitu ya, dia penanggung jawab ilqa kalimat begitu. Jadi kalau yang nggak giliran dia kok nggak maju, nah itu dipanggil itu, nah dikasih teguran gitu ya. Nah jadi setiap selesai sholat habis zikir gitu ya, maju 1, naik mimbar, terus kultum pakai bahasa Arab. Jadi kita mendengar terus ya, kita mendengar terus, kemudian kita juga komunikasi setiap hari menggunakan bahasa Arab. Itu baik sekali untuk kita belajar dan sangat mendukung ya. Walaupun kita banyak loh yang dari dari SMA yang dia itu enggak punya dasar sama sekali ya, dari SMP, SMA terus langsung belajar kayak gitu. Bisa nggak? Bisa. Karena ketika awal itu belajar ABY yang Anda bilang, mulai dari menghitung, dari warna, anta, anti, antuma ya. Ya dari dasar nol sekali. Kalau dia itu sungguh-sungguh mengikuti, insya Allah, walaupun dari SMA, SMK banyak ya. Bahkan nanti setelah lewat beberapa mustawa semester bisa jadi unggul ini. Kalau dia sungguh-sungguh ya, banyak ini insya Allah ya. Jadi Ana dari SMA, Ana dari SMK, Ana nggak punya dasar bahasa begitu, enggak. Coba dulu insya Allah. Yang penting syarat masuk Ar-Royah itu setidaknya bacaan kita itu sudah lumayan ya. Sudah bisa baca Al-Quran. Kalau punya hafalan 1 juz itu sangat mendukung ya, juz 30 ya. Maksudnya itu syaratnya ya. Tapi itu harus mencoba dulu ya. Betul. Tetapi Mencoba yang dulu. paling mendasar syaratnya kita bisa baca Al-Quran ya, itu saja. Dilatih, Dicoba lama-lama. insya Allah bisa. Mungkin kita cukupkan sampai di sini.
Insya Allah kita akan bahas kembali di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.